Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Bapak Ibu. Eh, izin kali ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu informasi. Ini dengan terbitnya Permendikdasmen nomor 9 ya, tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Ini sebagai pengganti UN, Bapak Ibu. Dan terkait dengan TKA ini, tes kemampuan akademik ini, saya ingin menyampaikan penyelenggaraan tes kemampuan akademiknya, bagaimana penyelenggaraannya begitu ya. Tugas penyelenggaranya apa, kemudian pelaksanaannya kapan atau pelaksananya siapa begitu. Kemudian syarat yang harus disiapkan juga apa saja ya, Bapak Ibu. Ini juga penting menurut saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini akan mulai berlangsung tahun ini ya, di akhir tahun untuk jenjang SMA, SMK ya, kemudian untuk SD, SMP itu rencananya di bulan Maret. Baik Bapak Ibu, disimak dulu ya informasi ini karena ini perlu persiapan ya dari sekarang Bapak Ibu. Untuk itu jangan di skip dulu Bapak Ibu ya, disimak sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya ini saya kutip dari Permendikdasmen nomor 9 ya tahun 2025 bab 2 ya. Penyelenggaraan tes kemampuan akademik. Nah, penyelenggara TKA. Di pasal 4 begini bunyinya Bapak Ibu. TKA diselenggarakan oleh kementerian, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, lalu pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, kalau kita kelompokkan ada ada empat lembaga atau empat instansi. Pertama kementerian, tentu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Kementerian Agama, kemudian pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, itu penyelenggara tes kemampuan akademik Bapak Ibu. Kemudian di pasal 5, ini pasal 5 ini nanti menjelaskan masing-masing tugas. Tugas Kementerian Pendidikan Dasar Menengah apa, tugas Kementerian Agama apa, tugas provinsi apa, dan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kota apa, atau tugas pemerintah daerah kabupaten kota apa. Nah, oke. Yang pertama ini di ayat 1 Bapak Ibu, bahwa untuk kementerian tugasnya adalah pertama menetapkan pedoman, menetapkan sistem penyelenggaraan, menetapkan kerangka asesmennya, menyusun soal TKA untuk SMA, MA sederajat dan SMK ya. Kemudian dan soal TK, SD, SMP sederajat dan SMP, jadi semua ya. Ini menyusun soal berdasarkan kerangka asesmen TKA sesuai dengan pedoman penyelenggaraan TKA. Lalu mengolah data, menerbitkan sertifikat, kemudian melakukan pemantauan dan mengevaluasi. Itu tugas dari Kementerian Dikdasmen. Oke, kira seperti itu. Kemudian di ayat 2-nya ini untuk Kementerian Urusan Pemerintahan di bidang agama. Pertama, melakukan koordinasi persiapan, pelaksanaan dan pengawasan TKA pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Oke. Menetapkan pengawas TKA pada satuan di bawah kewenangannya, memantau dan mengevaluasi persiapan serta pelaksanaan TKA pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Artinya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama ini juga sama ya Bapak Ibu, bertugas seperti halnya di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, kemudian apa sekarang tugas pemerintah provinsi Bapak Ibu? Nah, ini mohon disimak Bapak Ibu untuk pemerintah daerah provinsi, terutama teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Yang pertama, melakukan penjaminan mutu terhadap soal TKA yang disusun oleh pemerintah daerah, kabupaten kota berdasarkan pedoman penyelenggaraan TKA yang ditetapkan kementerian. Oh, jadi Bapak Ibu, soalnya ini untuk provinsi, ini disusun oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Oke, lalu melakukan koordinasi persiapan, pelaksanaan dan pengawasan untuk TKA, SMA, sederajat dan SMK. Menetapkan pengawas ya, tes kemampuan akademik SMA, SMK dan pendidikan khusus
lalu memantau, mengevaluasi, dan melaporkan persiapan dan pelaksanaan TKA sesuai kewenangannya kepada kementerian. Oke. Nah, itu untuk daerah provinsi ya, untuk pemerintah daerah provinsi tugasnya ya, seperti. Kemudian apa sekarang tugas daerah kabupaten kota? Nah, untuk pemerintah daerah kabupaten kota, pertama menyusun soal TKA, jadi menyusun soal TKA, SMP, MTS sederajat, dan SDMI. Jadi soalnya untuk tes kemampuan akademik SMP, SD, MTS, dan MI atau sederajat ini disusun oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Ini berdasarkan kerangka asesmen sesuai dengan pedoman penyelenggaraan TKA. Lalu melakukan koordinasi persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan TKA, SMP sederajat, dan SD. Kemudian menetapkan pengawas ya, TKA, SMP sederajat, dan SD, lalu memantau, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan TKA sesuai kewenangannya kepada kementerian. Nah, ini tugas pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, lalu pelaksanaan sekarang Bapak Ibu. Pelaksana tes kemampuan akademik adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi kayaknya nih, satuan pendidikan yang tidak terakreditasi menginduk pada satuan pendidikan pelaksana TKA. Jadi pelaksanaan TKA ini sebagai pelaksananya adalah hanya satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Bagi yang belum terakreditasi, ginduk. Gitu ya. Kemudian ketentuan mengenai pelaksana TKA dan satuan pendidikan yang menginduk pada satuan pendidikan ditetapkan dalam pedoman. Oke, kita tunggu pedomannya Bapak Ibu. Dan pasal 7, nah ini tentang persyaratan. Satuan pendidikan yang melaksanakan TKA paling sedikit memenuhi persyaratan. Jadi ada syarat-syarat. Pertama ada 2 di sini. Yang pertama, sarana terdiri atas komputer, listrik, dan jaringan internet. Lalu yang B-nya petugas pelaksana TKA terdiri atas proktor dan teknisi. Nah, ini mirip-mirip lagi dengan AN, ya, asesmen nasional. Jadi ada proktor, ada teknisi gitu ya Bapak Ibu. Sepertinya tidak jauh berbeda dari itu. Oke. Jadi kita punya pengalaman Bapak Ibu, sudah mau masuk 4 tahun ya asesmen nasional AN. Kemudian mekanisme dan pelaksanaannya sepertinya sama ya dengan asesmen nasional ya, pelaksanaan TKA ini, tes kemampuan akademik ini. Sehingga mungkin tidak terlalu tidak terlalu menjelimet gitu ya, karena sudah punya pengalaman ya terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Nah, dalam hal satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan, maka menginduk kepada satuan pendidikan yang melaksanakan TKA. Kemudian ketentuan mengenai pelaksanaan TKA menginduk kepada satuan pendidikan lain ya. Ini nanti akan ditetapkan melalui pedoman penyelenggaraan TKA. Baik Bapak Ibu, penjelasan secara ringkasnya nanti secara detail itu nanti ada di pedoman. Kita tunggu pedomannya. Tetapi sekedar informasi awal, tidak ada salahnya kalau saya ikut menyampaikan atau memberikan gambaran Bapak Ibu ya terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan tes kemampuan akademik di satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Oke. Jadi itu Bapak Ibu gambarannya ya, gambaran singkat terkait dengan pedoman pelaksanaan ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu sebagai bahan persiapan. Karena untuk SMA, SMK itu kan di bulan November rencananya. Kalau untuk SD, SMP itu rencananya di bulan Maret ya tahun 2026. Jadi masih lama memang, tetapi paling tidak informasi awal ini tidak salahnya kalau saya ikut menyampaikan. Baik Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Ya semoga bermanfaat Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.